Saudara, Natal tidak hanya terjadi sekali pada waktu Yesus lahir, tidak. Tetapi Natal harus terjadi dalam seluruh kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Dan itulah kerinduan Tuhan. Natal harus berlanjut terus sampai setiap orang di dunia ini. Bukan untuk mereka menjadi Kristen, tidak. Tapi sampai setiap orang, setiap manusia di bumi ini boleh mengerti siapa dia sesungguhnya. Dan untuk membuat itu, maka tugas gereja, kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus sungguh-sungguh dengan siap dan sikap hati yang benar menyampaikan berita itu. Natal tidak boleh berhenti hanya sampai hidup kita saja, tidak. Natal harus terus berlanjut. Saudara, tahun ini pertama kali saya merayakan Natal itu tanggal 21 November yang lalu. Di suatu kampung kecil namanya Sumbersari, itu daerah transmigrasi di Kalimantan Timur, di Kabupaten Kutai Barat. Saya heran juga jemaat di sana merayakan Natal di pedalaman ini. Kami harus dengan kapal kecil dari Samarinda menuju ke Merak, lalu sampai ke kampung itu. Sudah ada Natal di sana sebelum akhir November yang lalu, dan terus terjadi sampai hari ini. Nah, mari kita buka firman Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan atas kita. Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Kita melihat kisah ini. Matius pasal yang pertama ayat 23. Saudara-saudara yang belum menikah, perhatikan juga firman ini, dan khususnya kita yang sudah menikah. Saudara, tidak akan ada Natal kalau tidak ada kesehatian dua orang suami istri yang namanya Yusuf dan Maria. Perhatikan baik-baik, saya akan ulangi ini. Tidak akan ada Natal kalau tidak ada kesehatian antara dua orang, yaitu suami istri Yusuf dan Maria. Saya sebutkan mereka suami istri karena hukum Yahudi menyatakan kalau dua orang itu sudah bertunangan, maka mereka itu sudah sah suami istri, tetapi tidak boleh menyentuh atau berhubungan seks. Nah, maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri, suami istri, baik yang hadir lengkap maupun yang tidak. Justru ketidaksehatan suami istri Kristenlah yang membuat Natal itu jadi batal di dunia ini. Maka masyarakat di sekitar kita tidak bisa menikmati Yesus itu. Segala sesuatu rencana Tuhan, perhatikan ini sebelum saya baca ayat ini. Segala sesuatu dalam rencana Tuhan selalu dimulai dengan suami istri. Itu sebabnya mengapa setan begitu benci kepada kerukunan suami istri. Mereka akan terus berusaha untuk membuat suami istri itu terpecah. Walaupun tidak cerai, buat setan tidak masalah. Suami istri boleh tinggal satu rumah, bahkan satu tempat tidur, tetapi si setan berhasil untuk membuat suami istri tidak sehati. Saudara, perhatikan mulai kita Kejadian pasal yang kedua, terus berlanjut sampai perjanjian baru. Apa saja yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup manusia selalu dimulai dengan suami istri. Apa saja. Saya berikan beberapa contoh dulu sebelum kita masuk pada konsep Natal yang sesungguhnya. Bahwa rencana Tuhan itu terjadi selalu melalui keluarga. Maka adik-adik yang belum menikah, jaga dirimu baik-baik. Sungguh, supaya keluarga yang akan saudara bentuk nanti jadi keluarga yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ketika rencana keselamatan atas manusia sudah lama Tuhan mempersiapkan Daud. Nanti saudara pulang baca di kitab Rut pasal yang keempat, bagaimana Daud dipersiapkan melalui 9 generasi sebelumnya. Luar biasa. Ada 9 keturunan sebelum Daud lahir, Tuhan sudah berurusan. Ketika Israel mengalami malapetaka yang berat,
Firaun dengan keras menjajah mereka, maka Keluaran 2 menuliskan Tuhan mencari satu keluarga dari keturunan Lewi. Ketika Israel dalam zaman hakim-hakim mengalami penderitaan yang berat, Tuhan mencari keluarga lagi, keluarga Manoah. Dari keluarga-keluarga itu lahirlah keselamatan itu. Ternyata konsep itu sudah ada jauh sebelum perjanjian baru dimulai oleh Tuhan kita. Maka itu ketika dia akan nyatakan diri sebagai manusia di dunia ini, dia cari keluarga lagi. Saudara bayangkan kalau Tuhan tidak memilih keluarga yang sehati, suami mana yang dengan sadar sesadar-sadarnya dia belum pernah menjamah istrinya, tiba-tiba istrinya mengandung. Suami mana yang mau menerima istri seperti itu yang dengan kesadarannya aku belum pernah menyentuh dia, kenapa dia bisa hamil? Kalau Tuhan tidak melihat Yusuf dan Maria sebagai suami istri yang sehati, tidak mungkin. Lalu yang kedua, sehebatnya seorang laki-laki, seorang suami, kalau Tuhan tidak memilih seorang suami dan seorang istri yang hatinya mau begitu melekat dan taat kepada Tuhan, Natal pun tidak terjadi. Mari jujur para suami, kalau kita adalah Yusuf, serohani-rohaninya kita sebagai seorang suami, sehebat-hebatnya kita sebagai seorang laki-laki Kristen yang aktif dalam pelayanan, jujur, apakah kita sekedar percaya ketika kita malam tidur lalu dapat mimpi, malaikat datang kepada kita dan berkata kepada kita, terimalah istrimu, jangan takut, dia sudah mengandung sekarang. Ayo kita jujur suami, serohani-rohaninya kita sebagai seorang suami. Kesatian Yusuf dan Maria dan ketaatan mereka berdua yang menyebabkan Natal itu terjadi, anak-anak Tuhan. Itu sebabnya apabila pernikahan Kristen di tanah Papua ini tidak memperhatikan sungguh-sungguh akan prinsip firman Tuhan, maka kekristenan di tanah Papua hanya tinggal sejarah saja, tidak akan punya kekuatan apa-apa. Kalau pernikahan itu model seperti ini, kesatian suami istri, lalu ketaatan suami istri. Saudara, kalau Maria kita nggak usah bicara banyak, kita kagum kepada sosok perempuan yang satu ini. Sebagai seorang gadis, ketaatannya kepada Tuhan luar biasa, dan itu sungguh-sungguh hebat sekali. Kalau Tuhan izinkan pertengahan Januari nanti tanggal belasan, tadi datang kepada saya seorang dari suku So, Hengki Saiba namanya. Saudara, dia dapat calon istri orang dari Maluku Utara. Tapi ketika dia sudah jumpa Tuhan, lalu dia melihat keadaan, masyarakat yang ada, walaupun Kristen, tapi tidak menghormati pernikahan. Sedikit sekali kita menemukan pernikahan yang masih kudus. Lalu kedua mereka tadi pagi datang kepada saya untuk berunding masalah pernikahan dengan satu kerinduan yang besar, bahwa pernikahan saya nanti, dia berkata, akan dijadikan contoh untuk orang-orang So, salah satu suku dari pegunungan Arfak. Mereka berkomitmen, berkeputusan tidak saling menjamah. Walaupun orang tua dari kedua belah pihak sudah melamar, sudah setuju untuk mereka menikah. Anak-anak muda, kiranya contoh ini saudara pegang juga. Karena tanpa keluarga yang benar, Natal tidak akan pernah terjadi dengan baik. Bukan cuma Yesus yang lahir, tapi keselamatan. Itulah arti nama Yesus, Yesua. Keselamatan akan lahir lewat setiap pernikahan. Maka itu jaga diri kita masing-masing, baik sudah berkeluarga maupun yang belum. Kesehatian dan ketaatan kita sebagai suami istri
itu yang membawa Natal itu nyata di bumi ini. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka, ini yang mengagumkan saudara. Dan mereka di sini bukan Yusuf dan Maria, bukan. Tetapi mereka di sini adalah orang banyak. Coba renungkan kata. Dan mereka orang banyak itu akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Saudara, Immanuel ternyata bukan nama yang datang dari Bapa di surga. Bukan. Immanuel itu ternyata sebutan dari orang-orang yang ada di sekitar keluarga Yusuf. Inilah Natal yang sesungguhnya mereka, lagi sekali bukan Yusuf dan Maria ini, menamakan, menyebut anak yang lahir itu dengan nama Immanuel. Luar biasa. Ada apa? Ini rahasia yang kita harus kenal betul. Tanggal 4 sampai 11 Desember yang lalu, kami 10 orang, satu tim dengan 8 orang dari UX-Men dari Bandung. Kami ada di suatu kampung Kristen, namanya Kecamatan Krayan. Itu suku Lundai, orang Dayak di Kalimantan Timur bagian utara, masuk Kabupaten Nunukan. Saudara, waktu kami di sana ternyata ada acara besar dari suku Dayak Kelabit. Wah, saya dapat penghargaan untuk melihat suatu acara yang saya belum pernah lihat seumur hidup saya. Ternyata orang-orang Dayak Kelabit ini yang 100% adalah Kristen. Setiap bulan Desember mereka itu punya acara rohani sekali, namanya acara perayaan pergantian nama. Ini Dayak Kelabit. Saya heran, ternyata yang diberi nama oleh suku itu adalah orang-orang tua yang umurnya di atas 50 tahun. Nah, saya baru tahu ada satu tradisi yang sangat alkitabiah yang selama ini saya belum pernah tahu. Nah, uniknya nama yang akan diberikan kepada orang-orang tertentu dalam upacara mereka itu ada yang nama jelek, ada yang nama bagus. Dan yang diberi nama tidak boleh menolak. Dan yang diberi nama tidak pernah tahu nanti namanya bakal siapa. Pada saat upacara itu, nama itu baru diberikan. Dan itu harus diterima, tidak boleh tidak. Sampai ada seorang yang sudah umur 70 tahun lebih, selama dia hidup itu sudah 3 kali dia diganti nama oleh masyarakatnya. Dan begitu luar biasa, saudara. Waktu saya mengikuti acara itu, saya baru terbuka. Wah, ini luar biasa ini. Kalau sampai ini terjadi dalam kehidupan Kristen. Nah, saya tidak ingat nama-nama yang lain. Saya cuma ingat 2 orang yang diberi 2 nama yang berbeda. Satunya baik betul, satunya jelek betul. Dan orang nggak boleh menolak itu. Jadi begini tradisi mereka. Setelah orang itu umur 50 tahun, maka masyarakat akan berunding, khususnya tokoh-tokoh masyarakat, tua-tua masyarakat itu, dengan menyimak dan memperhatikan tingkah laku dan perbuatannya selama hidup orang ini. Kalau orang ini kelakuannya baik, perbuatannya baik, maka diberi nama yang baik juga. Tapi kalau sampai masyarakat menilai ini kelakuannya jahat dan memang orang nggak benar, namanya jelek pun akan diberikan pada orang itu. Nah, yang satu orang ini sampai 3 kali ganti nama karena begitu hebat apa yang dia buat, kalau istilah aslinya kontribusinya kepada masyarakat itu. Saya kagum.
Nah, satu orang diberi nama, ini dalam bahasa Dayaknya, tapi saya Indonesiakan. Orang itu disebut bapak kata bijak. Dan perlu diumumkan oleh para tua-tua suku itu. Mengapa kami memberi nama dia kata-kata bijak? Karena memang tahun-tahun terakhir ini kami menikmati, kami melihat dia adalah seorang kalau menemukan ada masalah dalam masyarakat, dalam apa? Kata-katanya bijak luar biasa. Tapi ketika yang satu lagi ditampilkan, dia belum tahu siapa namanya. Disebut mulut jahat. Wih, orang pikir semua. Orang tahu memang orang satu ini mulutnya jahatnya luar biasa. Terus saya itu ngomong pada beberapa tokoh di situ. Mengapa tidak ada kebiasaan ini di semua suku di Indonesia? Nanti akan ketahuan yang itu namanya pezina, itu namanya maling, itu namanya apa lagi, muncul semua nanti itu. Bisa bayangkan nggak saudara kalau itu terjadi dalam semua suku yang ada? Nah, Yesus yang lahir hari itu, lalu mereka orang menyebut dia Immanuel, karena orang tahu Tuhan menyertai dia. Ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Saudara, ketika saya awalnya saya berada di kampung itu, lalu saya itu merenung, kira-kira kalau toh ada orang memberi nama saya tahun 2003 ini, kira-kira nama saya itu siapa? Coba saudara masing-masing mikir. Ayo jujur ya. Walaupun tidak ada orang memberi nama kita, ayo jujur. 12 bulan ini apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Saya ingin titipkan pesan ini kepada bapak-bapak yang terhormat. Ketika otonomi khusus diberlakukan di tanah Papua, sangat menyedihkan keadaannya bapak-bapak yang terhormat. Ternyata korupsi jauh lebih gila daripada sebelum. Maafkan saya. Tetapi kelakuannya tidak seperti Kristus. Celakalah tanah ini dan ada kutuk. Maka itu dengar orang-orang Kristen. Uang yang melimpah di tanah Papua, saudara, setahun penuh, khususnya 2003 ini saja, saya tidak menghitung berapa ratus yang saya kenal, pengusaha-pengusaha dari ND, dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, pengusaha-pengusaha Kristen yang saya kenal. Mereka kontak saya karena seluruh Indonesia dengar di Papua ini sekarang banyak uang sebab otonomi khusus. Orang tahu di Papua ini uang luar biasa, usaha apa saja jadi uang. Orang tahu. Maka itu lihat saja, baik kapal laut, baik pesawat yang masuk ke Papua pasti penuh. Orang berdatangan luar biasa ke tanah kita ini karena ada uang di sini. Tapi dengar anak-anak Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, maka akan muncul Yudas-Yudas di tanah Papua ini, yang karena uang berani menjual saudaranya dan menjual Yesus. Maka itu tolong anak-anak Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Maka itu seharusnya orang Kristen di Papua menampakkan Immanuel itu secara nyata dalam kelakuan sehari-hari. Kita tinggalkan Matius. Pelan-pelan kita buka, jangan terlalu tebal membukanya. Kitab Sakaria. Sebelum Matius ada kitab namanya Maleaki.
Sebelum Maleaki itu Sakaria. Mari kita lihat kitab Sakaria pasal yang ke-8. Jadi nggak jauh dari Matius. Sakaria pasal 8. Begini kata Tuhan. Sakaria pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-20. Sebelum Matius itu Maleaki, sebelum Maleaki itu Sakaria. Ayat yang ke-20 sampai 23. Nah, kalau Natal 2003 orang Kristen di tanah Papua menggenapi betul arti kata Immanuel, orang menyebut, saudara, maka para pendatang yang bukan Kristen kalau masuk ke tanah Kristen ini, mereka akan jumpa yang namanya Immanuel itu juga. Tapi sayang, kita tidak serius dengan hal ini. Judulnya apa? Cepat baca Alkitab saudara. Pasal 8 ayat 20 sampai 23, judulnya apa? Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ketika mereka datang, bangsa apa saja datang ke Papua, bukan cuma orang Indonesia. Lihat sekarang ini Papua, orang Malaysia, orang RRC, orang Korea, orang Filipina, luar biasa, orang Thailand. Lihat, masuk semuanya ke Papua, masuk semua. Ini waktunya kita harus mengerti betul-betul bahwa bangsa-bangsa yang datang ke tanah kita ini harus diselamatkan kalau orang Kristennya betul-betul hidup dengan Immanuel ini. Saya akan bacakan. Beginilah firman Yahweh semesta alam, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Betul, masih akan datang lagi masuk ke Papua. Tolong bapak-bapak yang terhormat, tolong pemimpin-pemimpin gereja, majelis-majelis, pendeta-pendeta, saya menghitung kalau terus begini keadaannya, maka 5 tahun yang akan datang, jangan kita bangga, kita nggak akan jadi mayoritas lagi. Orang akan penuh di tanah ini. Maka itu kita siapkan dari sekarang untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Masih akan datang lagi. Ayat 21. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi. Kalau pada nubuatan itu melunakkan hati Yahweh dan mencari Yahweh semesta alam, kami pun akan pergi. Tapi kalau sekarang saya menggunakan ayat ini akan berbunyi demikian. Penduduk satu kota akan pergi berkata pada penduduk kota yang lain sambil mengatakan, mari kita pergi ke Papua. Ada banyak uang di sana, gampang cari kerjaan di sana, gampang begini, gampang begitu. Inilah keadaan tanah Papua yang menjadi tanah harapan bagi cukup banyak saudara kita dari provinsi yang lain. Sebab kekayaan alam di provinsi lain sudah dihabiskan oleh pemerintah sebelumnya. Maka kekayaan di tanah Papua diincar oleh banyak orang. Kita bersyukur mereka datang. Mereka datang ke kampung Kristen di Papua ini. Harusnya mereka jumpa Sang Mesias itu. Kalau gereja betul-betul sadar bahwa ini kesempatan, orang datang. Kalau gereja menyadari. Ayat 22. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat, betul, yang datang ke sini orang-orang yang kuat. Saudara, lagi sekali saya katakan, berapa orang yang punya modal yang datang ke tanah Papua ini karena mereka tahu. Coba bayangkan, bekerja luar biasa. Belum lama ada orang telepon saya, dia bilang di Papua ada kura-kura darat, itu bentuknya kecil dan itu jadi komoditi yang hebat untuk binatang hias. Orang itu telepon saya sebenarnya nggak pernah dengar. Ada lagi yang telepon, ada katak kodok terkecil di dunia, itu adanya cuma di Papua. Ada orang yang memang jual binatang hias itu di Amerika sangat perlu,
kodok yang terkecil itu di dunia adanya juga di Papua. Orang itu telepon saya sampai bingung apa saja orang itu telepon. Ternyata kekayaan tanah kita ini luar biasa, anak-anak. Jadi betul ayat ini, orang-orang yang kuat, suku-suku bangsa yang kuat akan datang. Seharusnya mereka datang mencari Yahweh semesta alam di Yerusalem, di Papua. Ayat 23. Beginilah firman Yahweh semesta alam. Pada waktu itu, nah inilah Immanuel. Perhatikan, pada waktu itu ada apa? 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat ujung jubah seorang Kristen. Jadi kalau Kristen di Papua benar, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka satu orang Kristen Papua akan dipegang, dikeroyok oleh 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa yang bukan Kristen. Perhatikan gara-gara apa? Begini kata Tuhan, setelah dipegang kuat-kuat dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Tuhan menyertai kamu. Saudara, bukankah ini Immanuel? Amin atau tidak? Bahwa Tuhan menyertai kamu, kami dengar. Kita gabungkan lagi dengan Matius 1:23. Kalau ada firman kami dengar, berarti ada yang bicara tidak? Coba pikirkan, saya ulangi lagi. Kalau firman mengatakan karena kami dengar, berarti ada yang bicara tidak? Ada. Maka itu ketika Yesus ada di bumi, mereka menyebut, orang menyebut, jadi orang mengatakan, lihat itu, Tuhan menyertai kita gara-gara orang itu. Inilah kekristenan yang sungguh-sungguh yang Tuhan rindukan terjadi. Biar datang ribuan, ratusan ribu orang ke tanah Papua dari banyak bangsa. Saudara lihat sejak gas Tangguh dibuka, berapa orang asing masuk ke Manokwari. Apa yang gereja buat? Kami di Nabire, orang Korea, orang Malaysia, luar biasa mencari kayu di sana. Di Biak, di beberapa tempat di pulau-pulau sudah mulai diincar oleh banyak investor. Kekayaan Papua luar biasa. Orang Kristen harus siap menerima mereka. Kalau Immanuel itu nyata, sebab mereka juga mendengar bahwa pencipta alam semesta yang namanya Immanuel ada di Papua juga. Kalau itu terjadi, saudara, dunia akan melihat Yesus sungguh-sungguh. Kalau banyak bangsa datang, maka kita akan mencoba cari tahu dalam Alkitab bagaimana cara kerjanya supaya Immanuel itu bisa bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita buka Kejadian pasal 39. Yusuf adalah orang pertama di dunia ini yang betul-betul mampu menyatakan Immanuel itu. Saya ulangi lagi, Yusuf adalah orang pertama dalam perjanjian lama yang mampu menyatakan Immanuel itu. Ayat 1, Kejadian 39 ayat 1. Begini kata Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Saudara, ayat 1 ini menunjukkan berarti Yusuf dalam penderitaan, sebab dibawa ke Mesir bukan jalan-jalan ke luar negeri, tapi dibawa ke Mesir jadi budak, dan hidupnya penuh penderitaan. Seharusnya anak remaja ini, karena pasal 37 menuliskan Yusuf waktu itu umurnya 17 tahun.
Jadi masih remaja anak ini, tapi hidupnya sudah begitu menderita. Lihat ayat 2, Immanuel nyata di situ. Tetapi, nah ada kata tetapi, berarti bertolak belakang dengan kondisi yang sebetulnya. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Garis bawahi anak-anak Tuhan, ternyata syarat pertama supaya Immanuel itu bisa nyata dalam diri kita, kalau kita tidak pernah punya sakit hati walaupun difitnah, disakiti dan dirugikan. Catat itu baik-baik. Seharusnya Yusuf benci, marah dan dendam kepada 10 kakaknya. Sebab kakak-kakaknya itulah yang menyebabkan dia sampai ke Mesir jadi budak. Tapi Yusuf tidak pernah sakit hati. Dia nggak pernah benci. Jujur orang Kristen, selama kita masih menyimpan sakit hati, maka kita tidak akan pernah mengalami Immanuel. Maafkan kata, maaf sungguh dalam nama Yesus. Selama orang Kristen di Papua tidak pernah meletakkan parangnya. Ngerti kata-kata saya ini? Kristen di Papua identik dengan parang. Tersinggung sedikit, parang maju. Dirugikan sedikit, parang yang maju. Selama parang yang maju di tanah Papua, maka Immanuel gak akan nyata. Dan bangsa-bangsa yang datang gak akan lihat Immanuel, cuma lihat parang-parang itu di mana-mana. Ini perlu ada pertobatan sungguh-sungguh. Saudara, Yusuf tidak pernah sakit hati, maka itu Immanuel jadi Immanuel. Lalu garis bawah ya anak-anak Tuhan, gara-gara Immanuel itu maka Yusuf selalu berhasil apa yang dikerjakan. Anak-anak Tuhan, jangan pernah takut untuk hidup itu, sekalipun tidak ada modal baik gelar, pendidikan, keuangan. Kalau ada Immanuel, kita pasti berhasil. Katakan amin. Kita pasti berhasil. Immanuel itu luar biasa. Terus ayat yang ketiga, saya lompat langsung ayat 3. Perhatikan kata pertama. Jadi Immanuel itu bukan rahasia atau tersembunyi, tidak. Setelah diapakan? Cepat baca Alkitab saudara. Setelah diapakan? Dilihat oleh siapa? Oleh tuannya. Saya tanya, Potifar tuannya Yusuf ini orang percaya atau orang kafir? Orang kafir. Ini yang mengagumkan anak-anak Tuhan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Yahweh, setelah dilihat oleh tuannya bahwa dalam hidup Yusuf ada Immanuel, boleh saya gantikan kata itu? Hai orang Kristen, perhatikan ini baik-baik. Ternyata Immanuel itu tidak tersembunyi. Immanuel itu bukan rahasia. Mata orang kafir pun bisa melihat kalau ada Immanuel dalam hidup orang percaya. Betapa luar biasanya para pendatang yang datang ke tanah Papua. Kalau semua orang Kristen itu bisa menyatakan Immanuel dalam hidupnya. Katakan amin. Saudara bayang, ini sungguh luar biasa Tuhan. Orang kafir bisa melihat ada Immanuel. Lalu perhatikan kalimat berikut. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Yahweh atau ada Immanuel, dan bahwa Yahweh Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saya merenung cukup lama akan firman ini. Kalau sampai seorang Potifar yang orang kafir itu, penyihir hebat, penyembah berhala yang hebat, bisa melihat bahwa keberhasilan Yusuf itu bukan karena Yusuf sendiri, tapi si Potifar melihat ada sesuatu
dalam hidup salah seorang budaku ini. Bayangkan saudara, betapa Papua akan memuliakan Yesus kalau semua orang, bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang datang ke Papua dari berbagai bahasa itu melihat masing-masing kita ada Immanuel. Mereka akan memuliakan Tuhan. Lanjut ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Lihat ayat 5. Harus terjadi di tanah Kristen, di tanah Papua ini, ayat 5 ini dalam nama Yesus. Saudara, mari kita lihat angka pengangguran generasi muda di tanah Papua. Kira-kira berapa Pak Sekda data di kabupaten pengangguran anak-anak muda di Papua? Cukup tinggi, saudara. Baik yang tidak sekolah, ada yang cuma sampai SD, ada yang cuma sampai SMP, juga yang sudah S1 sekalipun begitu banyak yang masih menganggur di tanah Papua ini. Nah, saya ingin berkata atas nama Tuhan dan gereja, sampaikan firman ini kemanapun kita pergi, bahwa kalau ada anak-anak muda yang kurang beruntung hidupnya, sulit mendapat kerjaan, tetapi anak-anak muda itu hidup takut akan Tuhan seperti Yusuf, memelihara hatinya dari kejahatan dan kekudusan Tuhan ada pada dirinya, maka keberhasilan akan tetap berpihak pada anak-anak muda itu. Katakan amin. Ini firman Tuhan. Orang yang punya Immanuel dalam hidupnya tidak akan pernah kesulitan mencari pekerjaan, sebab apa saja yang dikerjakannya itu pasti berhasil. Ini yang luar biasa jaminan Tuhan kalau ada Immanuel dalam hidup orang itu. Ayat 5 berbunyi demikian. Sejak Potifar, sejak, kata sejak itu perhatikan, ada batas waktunya. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Bayangkan, cuma budak tapi dapat kepercayaan begitu tinggi gara-gara Immanuel. Semua yang dimiliki Potifar diserahkan kepada Yusuf. Sejak itu, perhatikan kalimat berikut ayat 5, Yahweh memberkati rumah orang Mesir, orang kafir itu. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena siapa? Karena Yusuf, bukan karena Tuhan. Dengarkan orang-orang Kristen di Papua, kalau Immanuel ada dalam hidup kita, ternyata Yesus Sang Immanuel itu tidak segan-segan mengidentikan, menyamakan dirinya dengan manusia yang dia sertai. Saya ulangi lagi, dengar kata-kata ini dalam nama Yesus. Ternyata Sang Immanuel itu tidak segan-segan mengidentikan dirinya dengan orang yang dia sertai dalam hidup. Seharusnya maka Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Tuhan. Masa karena Yusuf? Betul nggak? Ngerti kebenaran ini? Tetapi Tuhan berani menghargai Yusuf, sebab Tuhan melihat Yusuf dengan sepenuh hati membawa Immanuel itu dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan berani menyerahkan namanya. Yusuf, pakai namaku karena aku melihat hidupmu itu benar. Orang Papua, perhatikan. Maka itu saya minta demi nama Yesus, ambil keputusan hari ini, hai orang Kristen. Siapa yang masih jual minuman keras, berhenti hari ini dalam nama Yesus. Terkutuklah orang Kristen yang menjual minuman keras
keras itu merusak bangsa ini. Tepuk tangan supaya kutuk segera jatuh kepada orang Kristen yang jual minuman keras. Ini yang merusak. Hai gereja, jangan pernah mau terima persembahan dan perpuluhan hasil judi, hasil minuman keras, dan hasil kejahatan yang lain. Yusuf yang kedua, alasan yang kuat, dia tetap ada Immanuel dalam dirinya karena Yusuf menjaga kekudusan dalam hidupnya luar biasa. Saya minta pendeta-pendeta jangan takut untuk berbicara tentang dosa, baik kepada pejabat maupun kepada orang Kristen. Jangan pernah mau terima kekayaan dari hasil dosa di dalam nama Yesus. Murnikan gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Uang pelacuran jangan dibawa ke gereja. Makanlah dan bawalah mati sendiri. Dalam nama Yesus, Papua harus dikuduskan. Karena ini tanah ditabiskan. Tidak ada tanah satupun di Indonesia yang ditabiskan demi nama Tritunggal Kudus. Hanya tanah Papua ini. Dan itu harus dijaga betul-betul. Nama Tuhan jangan diperjualbelikan. Maka itu usir Yudas dari gereja yang hanya urusan uang dan uang dan uang dan uang. Tetapi jemaat dan masyarakat tidak diperhatikan. Yang kedua ini luar biasa. Jadi saudara, Yesus yang namanya Immanuel tidak pernah merasa dirugikan ketika dia menyerahkan namanya kepada seorang manusia. Rumah orang kafir itu diberkati karena Yusuf, bukan karena Tuhan. Ini yang luar biasa. Yang kedua di sini kita lihat masih pasal 39 ayat 10. Walaupun dari hari ke hari, luar biasa, hari ke hari, anak muda kira-kira sudah hampir 20-an umur Yusuf pada peristiwa itu. Jadi Yusuf tampil sebagai seorang pemuda yang gagah. Walaupun kita nggak pernah lihat fotonya Yusuf, tapi kita percaya pasti karena urapan Tuhan dia cakep sekali. Maka itu istri Potifar gila betul. Perhatikan dari hari ke hari, berarti setiap hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Inilah syarat yang kedua supaya Immanuel yang kita peringati pada Natal ini jadi Immanuel yang sungguh-sungguh. Ketika godaan-godaan seks, ketika godaan-godaan percabulan, perzinahan, godaan-godaan tamak akan uang dan godaan-godaan jenis apa saja, hari ke hari, bayangkan Yusuf sudah mendapat tempat khusus di rumah tuanya. Berarti tiap hari Yusuf ada di rumah. Ketika majikan laki-lakinya tugas di kerajaan Mesir, istrinya ada di rumah. Digoda terus anak muda ini. Kita ingat kisah itu. Akhirnya Yusuf masuk penjara, bukan? Mari kita jujur. Tempatkan diri kita kalau kita ini Yusuf. Maka kita taat kepada Tuhan. Kita hormat kepada Tuhan, kita takut kepada Tuhan, maka kita tidak berzina, tapi hasilnya masuk penjara. Ayo jujur, kira-kira kita berontak, kita nyalakan Tuhan? Saya jujur pada diri saya sendiri pada waktu itu. Saya berkata, Tuhan, kalau saya Yusuf, maaf, saya akan marah betul kepada. Saya akan berkata gini, kalau memang tahu begini itu dulu, sebelum saya kenal Papa saya lebih baik.
Kalau saya tahu hasil ketaatan saya itu tetap ke penjara, maka lebih baik saya menyetujui ajakan itu. Maaf kalau saya pakai istilah ini. Untung Yusuf bukan orang Indonesia. Kalau Yusuf orang Indonesia, habis, sudah selesai cerita Alkitab itu. Kenapa saya berani berkata itu? Karena orang Indonesia mentalnya mumpung ada istri pejabat. Kalau saya mau, saya pasti dapat koneksi. KKN-nya terjadi. Betul nggak? Ini pejabat tinggi, ini istrinya. Bukan Yusuf yang mau, istrinya yang mau. Saudara, tapi Yusuf bukan tipe orang Indonesia yang penjilat dan KKN. Yusuf adalah Yusuf, orang surga dalam nama Yesus katakan itu. Maka dia tolak. Ternyata dalam penjara pun Yusuf tidak sakit hati kepada istri Potifar. Lalu dia dendam, awas kamu, kalau aku keluar, awas kamu. Enggak, sama sekali tidak. Ayat 21, ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya karena fitnah itu tadi dan dimasukkan ke dalam penjara. Perhatikan, dari zaman dulu sudah ada perbedaan antara narapidana biasa dan narapidana politik. Dari dulu sudah ada. Yusuf kena penjara yang paling berat, di mana dalam penjara tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Berarti ini tahanan politik, karena khusus tahanan para raja, para pejabat. Mati dia. Kembali ayat 21, itu seperti ayat 2 tadi. Betapa Immanuel ngikuti terus. Katakan amin, saudara. Immanuel mengikuti terus. Ini yang saya kagum. Maka itu Natal yang hanya pesta pora dan mabok di Papua membuat Immanuel makin jauh dari tanah ini. Ngeri saya. Kalau saya 31 Desember malam ke 1 Januari pagi, ngeri di Papua ini saya, sudah. Orang mabuk gila-gilaan, sudah. Terlentang di jalan-jalan. Saya ngeri. Kalau saya 31 Desember malam pulang ibadah, musiknya ribut di mana-mana, seperti besok mau kiamat aja. Dihabiskan hari itu. Betul nggak kalau saya ngomong ini? Gereja tidak bisa menghentikan ini karena gereja kekurangan kuasa. Maka itu anak-anak Tuhan, buatlah pada Natal ini Immanuel, tetap Immanuel buat kita semua. Lihat ayat 21. Immanuel ikut terus. Ini yang saya terharu. Immanuel ikut terus. Sudah di penjara ini, tahanan politik ini. Lihat ayat 21. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf. Luar biasa. Immanuel ikut terus. Katakan amin. Kalau akhir tahun ini kita hidup sungguh-sungguh, maka 2004, 2005 dan seterusnya, Immanuel tetap ada dalam hidup kita. Amin. Tepuk tangan buat dia kalau Immanuel tetap ada dalam hidup kita. Maka apapun yang kita buat pasti berhasil. Katakan amin. Berarti tidak ada pengangguran di tanah Papua, tidak ada kejahatan di tanah Papua, karena semua orang dan penduduknya adalah orang-orang berhasil. Apa yang terjadi kalau Immanuel mengikuti Yusuf masuk penjara? Ini yang luar biasa. Dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sama kembali di tempat yang enak tadi, di rumah pejabat, sampai pejabatnya pun melihat ternyata di tempat yang tidak enak, yaitu di penjara politik, terjadi hal yang sama. Ayat 22 perhatikan. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf,
dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ Yusuflah yang mengurusnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Yahweh menyertai dia. Immanuel lagi, dan hasilnya sama. Dan apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Yahweh berhasil. Bapak-bapak yang terhormat, kalau bapak-bapak kemana saja memberikan sambutan, memberikan apa, sampaikan ini, maka pejabat nggak perlu repot-repot ngurus masyarakat. Sebab kalau masyarakat Kristen Papua semuanya punya Immanuel, polisi kurang pekerjaan karena aman semua di mana-mana. Pemerintah pun nggak akan banyak ngurus masyarakat karena masyarakat Kristen di Papua semuanya punya Immanuel itu, saudara. Bisa bayangkan kalau ini terjadi. Dan kita tahu Immanuel tidak akan pernah berubah. Amin. Ini yang luar biasa. Jadi saudara, saya menemukan inilah 2 syarat. Puji Tuhan tidak 100 syarat, cuma 2. Kalau 2 saja orang Kristen nggak bisa melakukan keterlaluan kita sudah. Apa syarat yang 2 itu? Nomor 1, tidak punya dendam, tidak punya sakit hati. Nomor 2, menjaga kekudusan. Sudah. Saya tahu begitu banyak orang Kristen termasuk hamba Tuhan yang berkata sudah melayani saling sakit hati. Saya mau bongkar ini, bertobat. Maka itu saya berani melihat, saya bisa melihat. Kalau saudara tetap menyimpan sakit hati kepada saudaramu, lihat mau dimodali berapa saja, nggak akan pernah berhasil hidup. Saya tidak menyatakan kutukan, tapi ini firman. Yusuf tidak pernah sakit hati. Kakak-kakaknya dia ampuni, istri Potifar yang memfitnah dia juga ampuni. Maka itu jujur anak Tuhan, jangan pura-pura engkau. Saudara berkata, aku nggak benci, aku nggak sakit hati, tapi saudara malas bertemu dengan saudaramu, itu benci. Jujur pada diri sendiri, siapa yang seperti itu? Kristen kita sudah bertahun-tahun, bahkan sejak dalam kandungan sudah Kristen. Tapi doa Bapak kami aja belum kita genapi. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana kalau doa Bapak kami aja belum digenapi, lalu kita mau menggenapkan hukum-hukum yang lain? Penipu besar kita ini, dan omong kosong jadi Kristen. Lebih baik saudara pindah agama saja sekalian, daripada menyandang gelar Kristen tetapi kejahatan masih kita lakukan, dan Immanuel tidak pernah nyata dalam diri kita. Ini yang menyebabkan tanah ini belum ada kemajuan. Sekalipun triliun rupiah yang diberikan kepada tanah ini, mana hasil? Hasilnya cuma jadi gedung-gedung dan jadi jalan saja, tapi orangnya belum banyak berubah. Coba perhatikan, nggak usah jauh-jauh. Kalau Injil masuk ke Mansina, lihat begitu kita lewat Kali Maruni, maaf saya berkata ini, begitu kita lewat Kali Maruni, terus sampai masuk Oransbari, yang kita lihat cuma wajah kemiskinan, wajah kebodohan, maafkan saya. Lalu apa kerjanya orang-orang yang mengaku Kristen ini? Lalu uang yang triliunan itu dipakai untuk apa? Coba bayangkan, di Nabire tahun lalu saya sampai bicara kepada Pak Manaha, masa ada seorang pejabat pestakan anak ulang tahun umur 7 tahun, dapat biaya dari uang Pem dan tak dari uang apa? 10 juta. Wah, untuk pesta anak ulang tahun 10 juta. Luar biasa ini Papua ini. Kekayaannya hebat benar. Saudara, mari kita dengan serius membuat Immanuel itu nyata di tanah kita. Katakan amin. Kalau semua kita hidup dengan 2 cara ini saja,
Hebat sekali. Ayat terakhir, Yesaya 9 ayat 5. Begini kata Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, inilah bayi, naik karena dewasa, seorang putra telah diberikan untuk kita, dari putra pemuda naik lagi, lambang pemerintahan ada di atas baunya, bukan di lengan, ya, tapi di pundak, berarti sudah perwira, sudah tinggi. Jadi Yesus sudah bayi lagi. Perhatikan kalimat berikut, dan namanya disebutkan orang. Ternyata saya baru tahu berapa tahun yang lalu, nama yang hebat dari Yesus Tuhan kita ini bukan Papa di surga yang memberikan, orang yang menyebut. Namanya disebutkan orang. 1, penasihat ajaib. 2, Tuhan yang perkasa. 3, Bapa yang kekal. 4, Raja damai. Jadi di Alkitab ada 5 nama yang disandang, dipakai, dimiliki oleh Tuhan kita Yesus. Ternyata 5 nama ini bukan dari Papanya yang di surga, orang yang menyebutkannya. Kalau orang menyebut dia Immanuel, karena orang melihat lewat dia Tuhan menyertai orang-orang itu. Kalau orang menyebut dia penasihat ajaib, berarti dia suka bernasihat yang betul. Kalau orang menyebut dia Tuhan yang perkasa, orang melihat ada Tuhan yang hebat, dan seterusnya. Saudara, Natal tidak hanya terjadi sekali pada waktu Yesus lahir, tidak. Tetapi Natal harus terjadi dalam seluruh kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Dan itulah kerinduan Tuhan. Natal harus berlanjut terus sampai setiap orang di dunia ini. Bukan untuk mereka menjadi Kristen, tidak. Tapi sampai setiap orang, setiap manusia di bumi ini boleh mengerti siapa dia sesungguhnya. Dan untuk membuat itu, maka tugas gereja, kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus sungguh-sungguh dengan siap dan sikap hati yang benar menyampaikan berita itu. Natal tidak boleh berhenti hanya sampai hidup kita saja, tidak. Natal harus terus berlanjut. Saudara, tahun ini pertama kali saya merayakan Natal itu tanggal 21 November yang lalu. Di suatu kampung kecil namanya Sumbersari, itu daerah transmigrasi di Kalimantan Timur, di Kabupaten Kutai Barat. Saya heran juga, jemaat di sana merayakan Natal di pedalaman ini. Kami harus dengan kapal kecil dari Samarinda menuju ke Merak, lalu sampai ke kampung itu. Sudah ada Natal di sana sebelum akhir November yang lalu, dan terus terjadi sampai hari ini. Nah, mari kita buka firman Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan atas kita. Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Kita melihat kisah ini. Matius pasal yang pertama ayat 23. Saudara-saudara yang belum menikah, perhatikan juga firman ini, dan khususnya kita yang sudah menikah. Saudara, tidak akan ada Natal kalau tidak ada kesehatan